Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan karena itu, sebelum sama-sama membahas mengenai topik ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando dalam cuplikan video berikut ini. Pembangunan sekolah adalah upaya mencerdaskan bangsa. Di berbagai daerah di Indonesia sudah terbukti ada begitu banyak sekolah-sekolah Kristen Katolik berkualitas. Di Jawa sini misalnya kami mengenal nama-nama sekolah seperti PSKD, Penabur, Santa Ursula, Tarakanita, Marijuana, Canisius, dan sebagainya. Kehadiran sekolah-sekolah Kristen Katolik tersebut justru membawa pola pendidikan berkualitas yang mencerdaskan bukan hanya murid-murid Katolik Kristen tapi juga murid-murid Muslim. Kalaupun dulu memang ada tuduhan kristenisasi, sekarang kita sudah melihat bahwa tuduhan tersebut mengada-ada. Tentu saja murid Islam di sekolah-sekolah tersebut harus mengikuti pelajaran Kristen dan Katolik. Namun itu hal yang lazim seperti kalau ada murid non-Muslim bersekolah di sekolah Islam. Sekadar sebuah mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Jadi penolakan ini adalah sebuah bentuk keterbelakangan berpikir yang terus dipupuk untuk mendiskriminasikan umat Kristen Katolik. Gelombang reaksi memang sudah berdatangan. Salah satu yang paling keras datang dari influencer medsos Abu Janda. Di Instagramnya, ia memposting sebuah video yang menampilkan rapat dengar pendapat DPRD yang menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Dengan nada marah, Abu berkomentar, "Gila sih ini. DPRD akomodir aspirasi warga intoleran, ikutan menolak sekolah Kristen di kota Parepare." Dalam video itu terlihat Ibrahim Suanda, Ketua Pokja 3 DPRD Parepare, memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Ibrahim mengatakan keputusan itu diambil setelah melihat aspirasi masyarakat, masukan dari beberapa anggota DPRD, dan pertimbangan ahli. Abu Janda menyatakan penolakan ini murni Kristen fobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas. Dengan masyghul, Abu mempertanyakan mengapa DPRD bisa tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana. Dengan lantang ia menghardik, "Wahai bapak-bapak DPRD Kota Parepare, apakah orang Kristen di sana itu warga kelas 2 yang boleh kalian injak-injak hak asasinya?" Abu juga mempertanyakan apakah DPRD dan pemerintah ingin memberlakukan syariat Islam sampai menolak sekolah Kristen. Dia bahkan mengarahkan permintaan pada Presiden Jokowi. "Pak Jokowi, buka mata Bapak," ujarnya. "Ini toleransi Indonesia yang Bapak bangga-banggakan ke Sri Paus, Pak. Toleransi dobol, Pak." Yang juga protes adalah Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Dia bilang insiden itu menandakan bahwa level toleransi paling rendah sekalipun belum terpenuhi di wilayah itu dan semestinya tidak dibiarkan oleh pemerintah setempat. Halili mengingatkan pihak gereja sudah mematuhi proses hukum yang ada. Kalau tidak diatasi, intoleransi itu akan meningkat dan akan terus terjadi. Kasus serupa pasti akan berulang, ujarnya. Halili juga menekankan penolakan pembangunan sekolah Kristen itu tidak beralasan sebab tidak ada regulasi yang mempersyaratkan keagamaan tertentu untuk mengurus perizinan. Kita tentu harus terus bersuara mengingatkan masyarakat Parepare untuk tidak lagi menolak pembangunan sekolah Gamaliel. Penolakan itu mencerminkan ketidaktoleranan, sikap diskriminatif, dan penolakan terhadap prinsip keberagaman dalam berbangsa dan bernegara. Penolakan ini bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Saya juga khawatir bahwa di belakang aksi intoleran ini adalah justru para pemilik dan pengelola sekolah di sana yang risau bahwa kehadiran Gamaliel akan mempersempit pasar mereka. Jadi, ini bukan soal ideologi, tapi soal bisnis. Karena itu mudah-mudahan pemerintah, partai politik, para wakil rakyat bersedia berpikir terbuka untuk menangani kasus ini. Izinkan Gamaliel berdiri. Indonesia adalah satu untuk semua. Nah teman-teman dan Bapak Ibu semua, ini memang sesuatu yang sangat memilukan. Mengapa saya mengatakan ini sesuatu yang sangat memilukan? Karena perilaku ataupun tindakan-tindakan intoleransi ini sudah terjadi dari sekian tahun yang lalu dan terus terulang. Dan satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri,
bahwa yang kerap kali menjadi korban dari perilaku tindakan intoleransi ini adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang ada di beberapa wilayah di Indonesia ini. Waduh, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, tentu ini sesuatu yang sangat memilukan dan menyedihkan sekali. Mengapa di tengah-tengah kita semua mengaku bahwa negara ini negara beragama, kita semua adalah Bhinneka Tunggal Ika, kita berbicara tentang hal toleransi, ya, kita mendengarkan mengenai bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, ya, di dalamnya, jadi saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Tetapi mengapa masih saja ada kelompok-kelompok oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan merugikan pihak-pihak penganut agama lain? Dalam hal ini sebagaimana tadi sudah kita simak bersama-sama adalah yang dipaparkan oleh Mas Ade Armando, itu saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang berencana untuk membangun sekolah Kristen. Kalau yang dikhawatirkan itu adalah nanti takutnya kalau ada sekolah Kristen di sini, wah banyak murid-murid yang non-Kristen bisa belajar di sana. Ya ngapain juga khawatir ataupun takut dengan hal itu? Karena kan kalau mereka belajar di sana, tentu ini kan keputusan dari orang tua, ya. Kalau orang tua mau anaknya sekolah di situ, ya silakan saja. Tentu orang tua sudah memikirkan, sudah mempertimbangkan, ya. Tetapi yang perlu diketahui adalah ini kan sekolah, ya. Yang mana kalau kita lihat ini tentu saja menjadi satu wadah yang baik untuk mencerdaskan generasi bangsa. Ya, mengenai hal penganut agama itu kan kembali kepada masing-masing. Kan ini bukan gereja kawan-kawannya. Tetapi sekalipun sebenarnya juga kalau mau bangun gereja, kalau memenuhi perizinannya, ya juga harus diberikan aksesnya. Tetapi yang kita bahas pada sesi ini adalah terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di sana yang berencana membangun sekolah, tapi dipersulit, tetapi dihambat. Entah apa yang kemudian membuat orang-orang kelompok-kelompok seperti ini ya tidak punya perasaan, ya bisa dikatakan begitu, atau memang ya perasaan mereka seperti itu kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua tidak suka, tidak nyaman kalau melihat perihal terkait dengan kekristenan. Ada apa? Ya, saya yakin ya ketika saudara-saudara kita yang beragama Kristen di sana mau bangun sekolah ini, ya saya yakin mereka tidak merepotkan kelompok ataupun pihak-pihak yang melarang ini. Misalnya minta bantuan dalam hal apapun itu, pasti tidak Bapak Ibu, ya. Apalagi katanya kan izinnya itu sudah dipenuhi semua loh, ya. Harusnya kan mudah. Nah, lebih memilukannya lagi, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua bisa melihat juga ya di bagian satu di sesi ini, ya sebelumnya itu juga ternyata bahkan di sini ada ya informasi pembandingnya, DPRD di sana pun juga mengabulkan ya, ataupun kemudian juga mengambil satu keputusan bahwa pendirian sekolah itu dilarang juga, ditolak juga kawan-kawan dan Bapak Ibu, ya. Mengingat katanya sudah mendengar ya aspirasi dari masyarakat. Ya. Masyarakat mana yang mereka dengar? Ya masyarakat yang menolak ini. Lalu saudara Kristen yang mau bangun, apakah itu bukan bagian dari masyarakat? Apakah aspirasi mereka juga tidak perlu didengarkan? Nah ini bagaimana kawan-kawan ya, Bapak Ibu semua? Ada apa sebenarnya? Ya, harusnya wakil rakyat, ya. Karena kepada siapa kita masyarakat ini menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluh kesah kalau bukan kepada mereka lagi ini? Ya, salah satunya di DPRD, ya. Seperti yang ada di layar ini kawan-kawannya, Bapak Ibu semua ya. Pemkot Parepare periksa ya. Oh ini juga ramai kawan-kawan ya. Ini juga ramai ini ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada oknum ASN malah ikutan juga. Waduh. Jadi saya jadi ingat ya beberapa hari yang lalu kan juga ada satu konten yang kita bahas itu mengenai ASN ya yang tidak berterima tetangganya melaksanakan kegiatan ibadah. Waduh, Bapak Ibu semua. Ada apa ini ya? Jadi sekarang ya orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi itu bukan hanya ya di kalangan masyarakat awam, tetapi bahkan di kalangan mereka yang seharusnya menjadi figur, ya menjadi contoh paling terdepan untuk menyuarakan toleransi, untuk tegaknya Pancasila di bumi pertiwi, ya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, malah mereka jadi pelakunya kawan-kawan, ya Bapak Ibu semua. Ya seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu itu ada ASN ya, yang tidak mau katanya kalau ibadah di rumah sudah izin, padahal ibadah di rumah tidak perlu izin, kecuali kalau mau dirikan gereja ya perlu izin. Nah ini gimana ya? Waduh Bapak Ibu semua, nah di sini juga ya, ini juga ASN ini, ASN. Nah puji Tuhannya kawan-kawan ini luar biasa ya dari pihak aparat ya. Di sini dikatakan ya, saya nggak tahu ini apakah seperti itu ya. Ini dia kawan-kawan itu katanya sudah ditangkap ya. Saya coba lihat dulu ya. Nah ini dia. Ya,
Oknum ASN ya yang ada di kota Parepare yang viral tolak pendirian sekolah Kristen itu ditangkap katanya ya, dan ancamannya adalah 5 tahun penjara. Nah, Bapak Ibu semua ya, semoga ini menjadi satu pembelajarannya bagi siapapun itu ya, dan tentu kita patut mengapresiasi ya langkah dan penegakan hukum dari pihak aparat terkait dengan hal seperti ini ya. Tapi bagi saya secara pribadi sebenarnya yang paling penting adalah ya, tolong agar hal intoleransi ini tidak lagi terjadi di bangsa, di bumi pertiwi kita yang kita cintai ini. Karena kita semua mengaku kita negara Pancasila, kita semua mengaku adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita semua mengaku NKRI harga mati. Tapi masyarakatnya tidak semua merasakan keadilan sosial. Masyarakatnya tidak semua merasakan ketenangan, kebebasan dalam hal beragama. Membangun sekolah seperti ini ditolak. Waduh, Bapak Ibu. Ya, jadi bagi saudara saya yang ada di sana yang mungkin juga mendengarkan penjelasan ini ataupun video ini, ya mari kita terus berdoa dan harapkan yang terbaik, semoga ada solusi. Terutama kita berharap kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Wapres Gibran agar kiranya beliau-beliau ini turun tangan memberikan perhatian mengenai hal-hal yang seperti ini. Saya yakin kalau beliau-beliau ini turun tangan, kawan-kawan, Bapak Ibu semua, pasti akan ada solusi, dan tentu saja solusinya ini adalah yang berkeadilannya. Kalau saya sih mengharapkan dan melihatnya seperti itu. Jadi mari terus kita berharap ya supaya pada akhirnya ini benar-benar dituntaskan dan ada solusi yang paling baik. Itu langkah yang paling penting, kawan-kawan semua.